Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zita Ilmana Fadika dari NIM 1921071. Di sini saya akan mereview makalah dari teman-teman saya itu tentang harta. Lanjut saja, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian harta. Secara bahasa yaitu bermakna condong, cenderung, dan miring. Kemudian berikut adalah menurut para ulama fikih. Yang pertama adalah menurut pendapat Hanafiyah, segala sesuatu yang punya nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Kemudian yaitu tentang menurut ulama, yaitu pendapat jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, yaitu harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Kemudian pengertian secara umum, harta ialah segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia, mempunyai nilai, dan manusia pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya, serta bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan menyebarkannya. Jadi harta di sini adalah istilahnya dengan bisa menyenangkan hati manusia ya, tentu saja. Karena dengan harta kita bisa melakukan apapun, bisa melakukan pekerjaan apapun gitu. Kemudian di sini harta itu juga memberikan manfaat, memberikan nilai untuk manusia juga, yaitu kita bisa mengambil materi maupun manfaatnya. Kemudian lanjut yaitu tentang asal-usul harta atau cara sebab pemilikannya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemilikan sempurna, yang kedua adalah pemilikan tidak sempurna. Dan kita langsung bahas yang pertama, yaitu pemilikan sempurna, yaitu dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah yaitu dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan. Di sini yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga. Jadi emang hartanya itu belum ada yang memiliki, dan itu diperbolehkan dimanfaatkan ya, dimanfaatkan sendiri atau dijual belikan seperti itu. Contohnya yaitu seperti pasir, ikan, dan ikannya ada di laut itu kan, jadi mereka emang murni bukan milik seseorang kan, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara akad perjanjian pemindahan milik, yaitu contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, itu kan perjanjian ya, pinjam minjam juga. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara penggantian, artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik harta, yaitu seperti harta warisan, jadi diserahkan gitu, otomatis kan ganti kepemilikan harta. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara pertambahan atau kelahiran, yaitu di sini contohnya seperti hasil menanam atau hasil buah seperti itu. Jadi kan otomatis itu kita melahirkan buah, berarti kita melahirkan yang baru gitu kan ya, seperti itu. Kemudian lanjut yaitu tentang pemilikan tidak sempurna. Dalam pemilikan harta yang tidak sempurna itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ijarot, yaitu sewa menyewa. Tentu saja ya di sini jadi kan pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi. Jadi kan kayak seperti penyewa, dia kan tidak memiliki tapi dia berhak seperti itu. Jadi dia mengganti dengan ganti rugi uang sewa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah al-i'aroh, yaitu pinjam meminjam. Di sini merupakan akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi, yaitu seperti pinjam meminjam itu ya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf, yaitu merupakan akad pemilikan manfaat terhadap kepentingan orang yang diberi wakaf. Karena wakaf ini adalah menahan atau mencegah benda untuk dimiliki seseorang dan menyerahkan manfaat harta tersebut kepada yang dikehendaki pemberi wakaf. Kemudian yang terakhir adalah wasiat. Seperti yang kita ketahui ya, wasiat itu kan pemberian yang berlaku apabila setelah orang yang berwasiat itu kan wafat seperti itu ya. Kemudian yaitu lanjut pembagian harta secara umum. Di sini pembagian harta secara umum ada banyak banget ya,
yaitu yang pertama adalah al-mutaqawwim, adalah harta yang dapat dijangkau atau diperoleh. Di sini contohnya seperti petani garam, terus nelayan ikan laut dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah al-mal ghairu al-mutaqawwim, yaitu harta yang belum dijangkau atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya hartanya di sini itu belum sepenuhnya dalam genggamannya, yaitu seperti ikan di laut, minyak di perut bumi dan lain sebagainya. Kemudian yaitu mal mithil, yaitu harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasaran secara persis tanpa adanya perbedaan atau format fisik dan bagian-bagiannya. Kemudian yaitu al-mal al-kimi, ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasaran, bisa didapatkan tapi jenisnya lain atau tidak persis, kecuali dalam nilai harganya seperti domba, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu mal istihlaki, ialah sesuatu yang tidak bisa diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa, melainkan dapat menghabiskannya. Jadi langsung dihabiskan gitu ya. Yaitu seperti makanan, minuman, kayu api, BBM dan lain sebagainya. Kemudian al-mal istimaili, al-mal istihlaki, yaitu sesuatu yang dimanfaatkan dan memakainya berulang-ulang. Itu kebalikannya dari yang awal tadi, yaitu seperti perkebunan, rumah, itu kan berarti tempat tidur, berarti kan dia digunakan atau dipelihara setiap hari gitu ya. Kemudian yaitu mal mankul, yaitu segala harta yang boleh diangkut atau dipindahkan, yaitu seperti uang, harta perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian al-mal ghairu mankul atau ikor, yaitu sebaliknya dari yang atasnya tadi, yaitu seperti tanah, jadi kan tidak bisa berpindah, jadi seperti tanah, rumah dan lain sebagainya. Kemudian yaitu al-mal ain dan al-mal dain. Yang pertama adalah al-mal ain, yaitu harta yang berformat benda seperti rumah, mobil, pakaian dan lainnya. Terbagi menjadi dua, yaitu harta ain dati kima, yaitu benda yang punya format yang dipandang sebagai harta sebab punya nilai yang dipandang sebagai harta. Kemudian yang kedua adalah harta ain dati kima, yaitu benda yang tidak bisa dipandang sebagai harta seperti sebiji beras atau tepung. Kemudian yaitu al-mal al-dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawaban. Kemudian lanjut yaitu al-mal mamluk, yaitu sesuatu yang masuk di bawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan, seperti yaitu yayasan, seperti yayasan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu man mubah, ialah sesuatu yang yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti seperti mata air, binatang buruan di darat, kemudian maupun di laut ya, terus kemudian pohon-pohonan seperti itu. Kemudian yang yaitu al-mal mahjur, ialah sesuatu yang tidak boleh dipunyai sendiri atau memberikan kepada orang lain berdasarkan pembisa syari akalnya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Kemudian yaitu malkhos, adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lainnya. Harta ini tidak bisa diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Kemudian mal'am, yaitu harta milik umum atau milik bersama, seperti itu. Semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketepatan telah disepakati bersama oleh umum dan penguasa. Jadi emang hartanya itu untuk umum gitu. Kemudian lanjut yaitu tentang fungsi harta dalam Islam. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah salah satu bekal untuk beribadah. Tentu seperti ada beberapa ibadah yang membutuhkan uang ya, contohnya seperti adalah haji. Kemudian salah satu penunjang kehidupan, tentu saja ya, dalam kehidupan mesti kita membutuhkan hal itu. Kemudian salah satu media untuk menguji keimanan manusia, contohnya seperti apabila kita mempunyai harta banyak, tentu itu adalah suatu ujian, dimana kita tentu kan apabila harta kita banyak kita harus berzakat,
dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian adalah meneruskan keberlangsungan hidup agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Kemudian yaitu menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian bekal menuntut ilmu, dan yang terakhir adalah mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harmonis. Kemudian harta memiliki kedudukan yang amat krusial dalam kehidupan seluruh umat manusia. Harta adalah penunjang segala aspek kehidupan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan pokok, tentu ya, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian dalam pandangan ekonomi Islam, harta yang kita miliki mengandung hak orang lain yang bisa dikeluarkan dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Karena memang dari aslinya harta adalah titipan dari Tuhan ya, dan kita wajib menjaganya karena itu adalah suatu titipan, untuk itu seperti amanah lah. Kemudian kita harus menjaga sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, tidak untuk berbuat maksiat, tidak juga untuk dihambur-hamburkan dengan sesuka hati ya. Kemudian lanjut yaitu tentang perekonomian, kapitalisme, dan sosialisme. Di sini yang dimaksud dengan sistem perekonomian kapitalis adalah yaitu di sini mereka memang mengakui Tuhan, tapi mereka menolak yaitu adanya campur tangan Tuhan dalam hal perekonomian. Di sini jadi dalam ekonomi kapitalis ini menganggap bahwasanya manusia itu memiliki hak mutlak atas alam semesta. Manusia bebas mengeksploitasi seluruh sumber daya, memanfaatkan secara keseluruhan dalam jumlah banyak gitu ya. Kemudian terdapat perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam sosialisme ini, sumber daya ekonomi adalah milik kolektif, yaitu masyarakat atau secara bersama-sama, atau negara ya. Jadi sehingga individu tidak berhak atasnya, seperti itu. Kemudian lanjut tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepemilikan harta. Yang pertama adalah hak milik pribadi, yaitu hukum yang berlaku bagi zat yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Bisa berupa barang yang diambil manfaatnya seperti dalam sewa menyewa, atau barang yang digunakan untuk dihabiskan zatnya seperti barang yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah hak milik bersama atau kelompok, jadi milik bersama gitu ya, yaitu ditetapkan menjadi milik bersama atau sekelompok di masyarakat yang boleh didaya gunakan tapi tidak boleh dikuasai secara pribadi, karena emang kan ini harta milik bersama. Kemudian yaitu hak milik negara, yaitu harta yang menjadi hak seluruh umat, yang pengelolaannya adalah menjadi hak wewenang kepala negara, dengan harapan bisa memberikan kesejahteraan dengan kebijaksanaannya. Terima kasih. Mungkin itu sedikit review tentang